Saya bilang keluar. 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 Tante, tunggu. Tante, tolongin, Tante. Kenapa kamu harus jadi anak Adiwilangga yang tidak punya hati? Sekaligus musuh yang paling saya benci seumur hidup saya, Nabila. Mbak, aku panggilin dokter ya. Ini kan tangannya tante. Sus, iya Bu, ada apa? Saya mau minta tolong panggilin dokter untuk periksa kondisi Ibu Astari. Baik Bu, saya akan hubungin dokter Yosep. Makasih. Sus, saya mau tanya, lihat dokter Iko nggak ya? Saya sempat bertemu di lobi, tapi dokter Iko buru-buru pergi. Sepertinya ada urusan penting di luar. Maksudnya visit pasien? Oh, saya kurang tahu kalau itu, Bu. Oke, makasih ya, Sus. Sama-sama, Bu. Kenapa Mas Riko pergi nggak pamit? Handphonenya juga aku hubungin nggak bisa. Biasanya Mas Riko nggak pernah kayak gini. Raya, Ayah barusan ngabarin kalau kamu sama Om Firman terus Jason kesini mau cek rekaman CCTV. Apa itu benar? Ayah pasti tahu kan aku kesini itu ngecek rekaman CCTV kemarin. Bunda kejebak dalam lift dan Ayah langsung nyuruh orang buat ngerekayasa CCTV itu. Yang gak heran sih kalau banyak bagian yang dipotong karena sisanya udah dihapuskan sama Ayah. Kamu dengerin dulu penjelasan Ayah. Ayah harusnya dengerin aku. Bunda itu kejebak dalam lift itu bukan cuma musibah, tapi emang yang direncanakan. Itu gak mungkin. Perusahaan ini milik kakek kamu. Bunda kamu tuh pewaris utamanya. Jadi gak mungkin ada orang berani mencari bunda kamu di dalam kantor ini. Justru itu Pak Arga. Pelaku utamanya tahu betul kalau bundanya Raya itu adalah pewaris tunggal perusahaan ini dan dia berniat untuk menguasainya. Makanya pelaku itu bisa jadi itu orang luar yang dilindungi oleh orang dalam yang ada di dalam perusahaan ini. Jago omongan Anda. Firman, Saya nggak terima dan nuduh Wilda. Saya nggak nyebut nama Wilda. Ngerti nggak? Justru sikap Pak Arga yang seperti ini kelihatan sangat panik. Seperti Pak Arga menyembunyikan sesuatu dan apalagi tadi pagi saya lihat Wilda datang ke kantor ini. Jangan fitnah Wilda. Anda sengaja kan mancing emosi saya depan Raya. Biar Raya curiga juga sama saya, iya kan? aku dari awal emang udah curiga sama Ayah dan juga Tante Wilda. Karena Tante Wilda dari dulu selalu ganggu Bunda. Anda benar-benar udah mempengaruhi anak saya. Kalau Pak Arga nggak mau anak Pak Arga sendiri dipengaruhi oleh orang luar yang bisa berdampak buruk, harusnya Pak Arga bisa lebih dekat dengan anak Pak Arga sendiri. Bukan selalu melindungi orang yang selama ini selalu mencelakai Nabila. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabila, kamu baik-baik aja? Aku Kenapa? Kamu ada masalah? iya Mas, ini tentang mama kamu. Kenapa mamaku? Tadi mama kamu histeris. Dan dia marah sama aku waktu aku lagi jenguk dia. Terus aku diusir keluar dan sekarang dokter Yosep lagi cek kondisi mama kamu, Mas. Apa jangan-jangan mama udah nekat dan berusaha untuk menjelaskan semuanya ke Nabila?
Iya. Aku segera ke rumah sakit sekarang ya. Iya Mas, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Rai, kamu bisa ikut Om nggak? Kita langsung ke rumah sakit aja ya. Soalnya Mama lagi ditangani sama Dokter Yosef. Urusan kita belum selesai. Saya akan selesaikan secepatnya. Dan saya pastikan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Nabila. Dan harusnya Parga sadar, waktu Parga terlibat dalam kasus penculikan almarhumah Sira, Nabila sudah berbesar hati mau memaafkan Parga. Tapi kalau sekarang Parga terlibat dalam kejadian yang menimpa Nabila dan hampir menghilangi nyawanya, Parga akan membayar semuanya. Ayo kita pergi dari sini. Aku nggak ngerti kenapa sekarang sikapnya mamanya Mas Firman jadi kayak gini ke aku, Kak. Apa sebenarnya ada masalah yang Mas Firman belum ceritain ke aku ya? Juga gak mau Mbak. Tapi aku berharap semoga masalah ini cepat selesai. Dan semoga kondisi mamanya Mas Firman cepat membaik. Amin. Harika, maaf ya aku baru bisa balik lagi ke sini. Sebenarnya apa yang terjadi sama Bu Astari? Aku dapat info dari suster kalau Dokter Yosef itu dipanggil buat nanganin Bu Astari. Kondisi emosional mamanya Mas Firman masih naik turun. Semoga aja nggak ada yang serius kok. Kamu aku tinggal sebentar gak apa-apa? Aku mau ngomong sama kamu. Kamu dari mana, Mas? Maksudnya? Kamu pasti tahu maksud aku. Kamu habis tinggalin rumah sakit kan? Kenapa kamu nggak pamit dulu sama aku? Aku cuma pergi sebentar. Jangan bohongin aku, Mas. Suster jelas-jelas bilang kalau dia lihat kamu pergi ninggalin rumah sakit dengan buru-buru. Pasti ada sesuatu yang terjadi, kan? Tolong jangan salah paham dulu ya. Ya kalau kamu nggak mau aku salah paham, kamu cerita, Mas, sama aku. Sebenarnya aku ngerasa kalau kamu itu nyembunyi sesuatu dari aku. Tapi aku masih berusaha untuk positive thinking. Tapi lama-lama aku jadi curiga, Mas.